Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bertolabul ilmi. Ini merupakan tiga nikmat yang pokok, tiga nikmat yang agung, yaitu nikmat iman. Ya, ini nikmat yang paling utama dan paling penting dalam kehidupan kita, yang harus kita syukuri dan harus kita rawat dengan cara banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat sehat juga nikmat yang sangat penting bagi kehidupan kita, dan yang tak kalah penting adalah nikmat bisa bertolabul ilmi atau nikmat bisa mencari ilmu. Nah, ini tiga nikmat yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keimanan dan kesempatan untuk bermajelis ilmu. Shalawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Bapak yang kami hormati, melanjutkan materi kita pada malam hari ini, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita telah sampai pada hadis yang ke-12 yang berjudul Al-Ishtighalu bima yufid, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang berfaedah. Al-ishtighalu bima yufid, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang berfaedah atau bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga imam-imam yang lain. Hadis ini, ya, dalam hadis ini baginda agung Rasulullah SAW dengan ungkapan yang singkat, dengan ungkapan yang padat tapi penuh manfaat, menyampaikan kepada kita hal-hal yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. Hal-hal yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. Beliau ungkapkan itu dalam sebuah sabda yang singkat tapi padat. Ya, ini salah satu keistimewaan Rasulullah, yaitu beliau itu kalau mengucapkan sesuatu itu singkat, kata-katanya sedikit tapi memiliki makna yang sangat luas. Nah, ini dalam hadis tadi, menghimpun kebaikan hidup di dunia dan juga di akhirat. Hadis ini mengandung beberapa kandungan. Di antara yang pertama adalah membangun masyarakat yang mulia. Agama Islam itu sangat menghendaki keselamatan dan kedamaian bagi masyarakat Muslim. Jadi agama Islam itu menghendaki adanya keselamatan, adanya kedamaian di antara masyarakat Muslim. Tidak ada pertentangan di antara mereka, tidak ada permusuhan di antara mereka. Dan yang paling banyak menyebabkan perselisihan, ya, ataupun permusuhan di antara manusia itu adalah ketika ada orang ikut campur atau mencampuri urusan pribadi orang lain. Nah, ini biasanya menimbulkan
perselisihan dan juga permusuhan di antara mereka ketika ada orang itu sudah ikut campur terhadap urusan pribadi orang lain. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini adalah perbuatan yang sia-sia dan merupakan tanda lemahnya keimanan seseorang. Nah, kita hidup di dunia ini bersama masyarakat, bersama orang banyak. Kita memiliki kesibukan, memiliki banyak aktivitas, ya. Dan setiap orang, ya, setiap muslim itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap perbuatan yang dia lakukan, ya, terhadap waktu yang dia habiskan, terhadap setiap ucapan yang dia lontarkan. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan, waktu yang kita habiskan, dan juga perkataan yang kita lontarkan. Maka ketika demikian, ketika ada orang, ya, itu sibuk mengurusi urusan orang lain, ya, senangnya itu ikut campur terhadap urusan pribadi orang lain, maka bisa dipastikan dia akan lalai terhadap kewajiban dan tugasnya di dunia ini. Apa tugasnya? Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika ada orang sibuk dengan urusan pribadi orang lain, ya, sibuk dengan kekurangan orang lain, ya, biasanya dia akan lalai terhadap tugas dan kewajibannya. Dan orang seperti ini akan dicela di dunia dan juga akan mendapatkan siksa nanti di akhirat. Nah, suatu ketika, ya, Anas bin Malik meriwayatkan, ya, bahwa ada salah seorang sahabat yang meninggal. Nah, kemudian seorang laki-laki berkata, berikanlah kabar gembira dengan surga kepada orang yang meninggal tersebut. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, ya, kalian tidak tahu, ya, barangkali orang yang meninggal ini itu pernah mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak berguna baginya, atau dia bakhil terhadap harta yang sebenarnya tidak berkurang kalau dia mau mengeluarkan sebagian hartanya. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Kemudian kandungan hadis yang ketiga, bahwasanya menghindarkan diri atau menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, inilah jalan yang bisa mengantarkan kita pada keselamatan. Jadi ketika orang itu sudah menyadari kewajibannya, sudah memahami tanggung jawabnya, kemudian menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupannya, baik di dunia ataupun di akhirat, biasanya dia akan menghindari sikap yang berlebihan. Biasanya dia tidak suka ikut campur terhadap urusan orang lain. Nah, ini kalau menyadari kewajibannya, memahami tanggung jawabnya, maka biasanya dia itu akan menyibukkan diri, ya, dengan apa-apa yang bermanfaat baginya untuk kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Suatu ketika Luqman, ya, Luqman Al-Hakim, seorang yang solih dan bijak, yang sebenarnya bukan nabi, ya, beliau ini, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Suatu ketika, ya, itu ditanya oleh orang-orang, wahai Luqman, apa yang menyebabkan engkau itu bisa mencapai derajat yang mulia seperti ini? Maka dijawab oleh Luqman, sidqul hadithi, ya, berkata yang benar. Wa adaul amanati, yang kedua adalah menunaikan amanat. Wa tarku ma la ya'ni, dan yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagiku. Nah, ini tiga kata kunci yang menjadikan Luqman itu menjadi orang yang meraih derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidqul hadits, ya, kalau berkata, kalau bicara itu benar. Wa adaul amanah, selalu menunaikan amanat. Yang ketiga adalah tarku ma la ya'ni, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kemudian yang keempat, ya, kandungan dalam hadis ini adalah bahwa
Hendaknya kita menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Ya, menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah. Kalau kita sibuk dengan ibadah kepada Allah, maka kita akan bisa menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini otomatis. Kalau kita menyibukkan diri dengan ibadah, dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis kita akan terhindar dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian Abu Ishaq Al-Khawas pernah menyampaikan, ya, innallaha yuhibbu thalathatan wa yubghidu thalathah. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai 3 perkara dan membenci 3 perkara. Nah, apa saja yang dicintai oleh Allah itu? Yang pertama adalah qillatul akli, ya, sedikit makan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah qillatun naum, sedikit tidur. Dan yang ketiga adalah qillatul kalam, sedikit bicara. Jadi sedikit makan artinya adalah makan itu seperlunya, ya, tidak sampai kekenyangan, tidak sampai berlebihan. Kemudian sedikit tidur, ya, artinya tidurnya enggak berlebihan. Dan yang ketiga adalah sedikit bicara. Bicara hanya dalam hal-hal yang dibutuhkan saja. Nah, kemudian yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kathratul kalam, ya, banyak bicara. Ya, banyak bicara. Nah, ini biasanya orang yang banyak ngomong itu ya banyak salahnya. Ya, karena banyak ngomong. Kemudian yang kedua wa kathratul akli, banyak makan. Artinya makannya berlebihan. Bukan berarti nggak boleh makan, ya. Boleh makan boleh, tapi seperlunya, ya, tidak berlebihan. Yang ketiga wa kathratun naumi, banyak tidur. Nah, 3 perkara ini, ya, banyak bicara, banyak makan, banyak tidur. Ini kalau dalam tazkiyatun nufus, ini termasuk perkara-perkara yang bisa meracuni hati manusia. Ya, jadi banyak bicara. Orang banyak bicara itu biasanya dia akan membicarakan hal-hal yang tidak perlu, membicarakan hal-hal yang bahkan mungkin hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah banyak makan. Orang yang banyak makan itu efeknya, ya, kalau nggak tidur ya dia malas ibadah. Ya, biasanya orang kalau kenyang kan mudah tidur, ya, mudah tidur. Ya, maka ini dalam Islam dilarang, tidak boleh. Ya, wala tusrifu dalam Al-Quran itu, ya, jangan berlebihan, ya, dalam makan. Nah, ini termasuk perkara-perkara yang bisa meracuni hati manusia. Kemudian juga banyak tidur, ya, banyak tidur, ya, banyak makan, banyak tidur, ya, kaken turu, ya. Ini bisa membuat kita terlalaikan dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal yang dicintai oleh Allah, ya, sedikit makan, ya, sedikit tidur, sedikit bicara, ya. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Ya, ini kita mudah-mudahan bisa melakukannya, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang berlebihan dalam makan, berlebihan dalam tidur, berlebihan dalam bicara. Ya, kalau ini kita lakukan, maka itu akan membuat hati kita itu terkena racun, terkena penyakit. Artinya apa? Kalau kita lakukan 3 perkara ini, biasanya kita akan melalaikan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan penting dari hadis ini adalah mari kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Terkadang kita itu tidak terasa menghabiskan waktu kita itu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, sebenarnya nggak dilarang, sebenarnya mubah. Tapi kalau perkara mubah itu dilakukan secara berlebihan, maka ini bisa melalaikan kita dari banyak ibadah kepada Allah. Contoh kecil, ya, contoh kecil. Ini menjangkit semuanya, ya, bahkan termasuk saya juga.
Nah, kita kadang tuh asik dengan HP itu nggak terasa sampai 2 jam. Ya, habis isya itu ya. Maca WA ini grupnya 50. Cek satu-satu, dibalas semuanya ya. Belum IG-nya, belum Facebook-nya, itu nggak terasa sampai jam 11 malam ya. Ya, ini kan ya kalau itu sesuatu yang bermanfaat tidak apa-apa. Tapi terkadang itu hal-hal yang itu tidak ada manfaatnya, ya, khususnya manfaat di akhirat nanti. Nah, ini sebenarnya perkara yang mubah, perkara yang dibolehkan, nggak dilarang main HP itu enggak. Ya, main HP itu nggak dilarang. Tapi kalau berlebihan, nah ini kan bisa melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu 2 jam itu bisa kita bayangkan kalau misalnya kita pakai baca Al-Quran ya. Bahkan baca Al-Quran nggak usah 2 jam lah ya. 20 menit atau 15 menit itu kita manfaatkan, itu kan luar biasa itu. Ya. Tapi biasanya kita kalau baca Al-Quran itu baru sebentar sudah ngantuk. Ya. Tapi kalau buka Facebook, ya, buka WA atau yang lain, media sosial yang lain, itu tidak terasa berjam-jam itu tidak ngantuk. Maka kalau seperti ini berarti ada masalah dalam mata kita, ya, ada masalah ya, yang harus kita introspeksi, harus kita teliti. Kenapa bisa seperti itu? Nah, mari kita mencoba untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, ya, hal-hal yang sebenarnya mubah sebenarnya. Tapi kalau berlebihan itu tidak diperbolehkan. Boleh melakukan hal yang mubah, boleh, ya, asalkan itu sekedarnya saja. Jangan sampai itu bisa melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengatur waktu kita, ya, dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai kita termasuk orang yang banyak menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, apalagi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.